Kurang dari 1 minggu lagi, kita akan sama-sama masuk ke tahun baru, tahun 2025. Dan aku yakin banyak dari kita udah ngeplan, udah ngerencanain resolusi tahun baru 2025. Aku yakin banyak dari kita di sini mikir kayak, oh, tahun 2025 ini bakal jadi tahun terbaikku. Aku yakin resolusi 2025 aku pasti achieve. Kalian pasti berharap tahun 2025 ini jadi tahun terbaik, tahun yang lebih produktif, dan kalian bisa berkembang jauh lebih besar di tahun 2025. Tapi fakta pahitnya, kayak tahun-tahun sebelumnya, pasti akan banyak dari kalian yang resolusi tahun barunya itu bakal gagal 1 minggu setelah tahun baru. Kalian rajin di tanggal 1 Januari, tanggal 7 kalian udah males-malesan lagi. Dan kalian gitu terus panjang tahun, dan tahun depan baru ngerencanain resolusi tahun baru lagi. Karena aku tahu banyak dari kita pengen jadiin tahun baru 2025 ini sebagai tahun terbaik kita, tahun dimana kita bisa lebih produktif dan berkembang. Di video kali ini aku akan bantu kalian supaya istilahnya resolusi tahun baru kita bisa achieve, bisa tercapai, dan gak gagal setelah 1 minggu kita jalanin. Kita akan bahas di video kali ini beberapa hal. Yang pertama adalah hal-hal yang bisa bikin resolusi tahun baru kita berantakan atau gagal. Dan kita juga akan bahas nanti di akhir solusinya gimana supaya resolusi tahun baru kita bisa achieve, bisa tercapai sesuai target kita. Dan kita harus tahu target seperti apa yang perlu kita buat supaya resolusi tahun baru kita itu realistis dan bisa tercapai. Tanpa perlu lama-lama, kita akan bahas yang pertama. Hal-hal yang bisa bikin resolusi tahun baru kita berantakan dan stop di 1 minggu pertama. Yang pertama, karena kamu gagal untuk kontrol dirimu sendiri. Di dunia ini cuma ada dua kemungkinan. Antara kamu berhasil kontrol sesuatu, atau kamu dikontrol sama sesuatu. Pilihannya cuma simply dua itu. Antara kalian bisa kontrol sosial media atau HP kalian, atau kalian yang malah dikontrol sama sosial media kalian untuk scrolling berjam-jam, berhari-hari. Antara kalian bisa manfaatin teknologi untuk selesaiin kerjaan kalian, atau kalian yang dimanfaatin jadi target audience dari platform sosial media. Kuncinya di sini adalah kamu perlu untuk kembaliin kontrol diri kamu. Jangan sampai kamu dikontrol sama hal yang lain. Karena kalau kamu sendiri gagal untuk kontrol dirimu, maka besar kemungkinannya kalau misalnya resolusi tahun barumu bakal gagal dan berantakan. Next, hal selanjutnya yang bisa bikin resolusi tahun baru kalian gagal, diantaranya adalah kamu sering buat alasan atau pembenaran yang nggak perlu. Alasan kenapa seringkali targetmu gagal untuk tercapai, resolusimu berantakan, karena mungkin kamu sering buat alasan-alasan yang nggak perlu. Contoh, misal kamu mau kumpulin uang buat beli mobil pertama kamu yang harusnya bisa kekumpul dalam waktu 1 tahun, tapi akhirnya malah jadi 3 tahun karena mungkin kamu terlalu banyak buat alasan, kebanyakan beli barang yang lucu-lucu yang sebenarnya kamu nggak perlu barang itu. Atau misal kamu perlu untuk kerjain project bisnismu dalam waktu 3 jam sehari, tapi molor sehari itu malah perlu waktu 6 jam karena kamu sambil scrolling sosmed. Kamu bikin alasan pembenaran-pembenaran yang nggak perlu kayak, oh tadi udah kerja bentar, kayaknya aku scrolling sosmed bentar deh. Itu adalah gangguan kedua yang bisa buat target atau resolusi tahun barumu itu hancur berantakan. Karena yang pertama tadi kamu nggak punya kontrol atas dirimu, dan yang kedua kalian selalu buat alasan atau pembenaran-pembenaran untuk tunda sesuatu yang harusnya nggak perlu untuk ditunda. Dan hal ketiga yang bisa hancurin resolusi tahun barumu adalah karena kamu nggak bener-bener lakuin hal yang perlu kamu lakuin. Buat kalian yang sering mikir, oh kenapa ya resolusi tahun baruku selalu gagal? Mungkin salah satu alasannya, karena kamu nggak bener-bener ngelakuin apa yang perlu kamu lakuin. Kamu nggak fokus di hal-hal yang bener-bener esensi dari pekerjaan yang harusnya diselesain. Tapi kamu malah sibuk ke perintilan-perintilan yang nggak mendukung selesainya pekerjaan utama kamu. Contoh misalnya, kamu buat schedule, buat jadwal untuk ngerjain pekerjaanmu. Kalau dipikir-pikir, kamu nggak nyelesain pekerjaanmu itu sendiri. Atau kamu sibuk untuk bikin to-do list. Apa aja yang perlu dilakuin. Dengan kamu bikin to-do list, itu juga nggak bakal ngurangin atau selesain pekerjaanmu. Atau kamu cerita ke orang, oh aku bakal ngelakuin ini. Targetku ini. Itu juga nggak akan nyelesain pekerjaan kalian. Atau kamu searching, kamu belajar tentang sesuatu sebelum kamu kerja. Itu juga nggak akan ngurangin beban pekerjaan kalian. Dan kamu nggak akan ada progres di sana. Terus gimana caranya supaya kita bisa bener-bener sampai ke target kita? Ya dengan cara kita kerjain hal-hal yang bener-bener kita perlu kerjain. Gak usah kita sibuk bikin to-do list, kita bikin jadwal, kita cerita ke orang kalau misalnya kita mau ngelakuin sesuatu, atau kita terlalu banyak cari-cari di Google tentang pekerjaan kita. Karena dengan kita ngelakuin hal-hal tadi itu, kita nggak lagi kerjain pekerjaan kita. Satu-satunya cara untuk kalian bisa achieve, bisa sampai ke target kalian adalah dengan cara kalian bener-bener kerjain hal-hal yang perlu kamu kerjain itu. Oke, jadi barusan kita udah bahas tentang 3 hal yang bisa bikin
resolusi tahun baru kalian berantakan. Dan sekarang kita akan bahas 3 solusi. Gimana caranya supaya target tahun baru kita bisa achieve, lanjut terus sampai akhir tahun, dan gak berhenti di hari ke-7 Januari. Solusi yang pertama adalah kamu harus mulai kebiasaan baru yang produktif dengan sengaja. Kenapa gitu? Karena kebiasaan positif, kebiasaan yang bisa bikin kalian berkembang, itu nggak akan sendirinya nempel di diri kalian. Semuanya itu pakai proses, semuanya harus dibiasain dan dipaksa di awal-awal. Supaya di endingnya kalian bisa lebih gampang untuk ngulang kebiasaan itu. Kalau menurut kalian susah, kalian bisa mulai sedikit demi sedikit lebih bagus satu hari dibanding hari sebelumnya. Itu akan jauh lebih efisien dibanding kalian target langsung sempurna di hari pertama dan kalian berantakan di hari selanjutnya karena standar di hari pertama terlalu tinggi. Dan yang paling penting adalah kamu perlu untuk kontrol pikiranmu untuk tetap bisa on track walaupun pasti akan susah dan banyak gangguan. Solusi kedua supaya resolusi tahun baru kita bisa tercapai adalah jangan pernah iseng atau coba-coba balik ke habit yang nggak produktif. Misal 7 hari pertama di tahun baru kamu udah berhasil bikin akar yang kuat. Kamu berhasil bikin habit yang produktif. Kamu nggak pernah skip nge-gym. Kamu makan makanan yang sehat. Kalori setiap hari dihitung. Kamu belajar skill baru dan improve itu setiap hari. Kamu bener-bener kerjain apa yang perlu kamu kerjain. Misal dalam 1 minggu itu kamu sukses, kamu berhasil. Terus di hari ke-8 kamu mulai mikir, gimana kalau misalnya hari ini kita cheat day ya? Gimana kalau misalnya hari ini kita coba untuk santai bentar? Kan 7 hari kemarin udah produktif. Pasti bakal ada distraction atau gangguan di pikiran kalian untuk mikir kayak tadi. Untuk balik lagi ke kebiasaan yang nggak produktif. Satu-satunya cara kalau misalnya kamu nggak mau resolusimu gagal, kamu harus bisa kontrol itu supaya kamu nggak ngelakuin hal-hal yang nggak produktif tadi dan akhirnya keterusan sampai seterusnya. Karena sekali kamu menang, akan gampang untuk kamu menang terus. Sebaliknya kalau misalnya sekali kamu kalah, lawan pikiran kalian, lawan kebiasaan kalian, akan susah untuk kamu kembali on track ke kebiasaan yang produktif. Jadi itu yang kedua, jangan iseng-iseng atau coba-coba untuk balik lagi ke kebiasaan yang nggak produktif. Dan hal yang ketiga, solusi supaya resolusi tahun baru kalian nggak gagal adalah kalian perlu untuk bikin plan yang realistis dan lakuin evaluasi mingguan. Satu hal yang bikin target tahun baru banyak orang itu gagal adalah karena mereka terlalu muluk-muluk. Mereka mikir, oh I want this, I want that. Aku mau ini, aku mau itu. Tapi mereka nggak punya plan yang terukur untuk bisa sampai ke tujuan mereka. Mereka cuma taunya, oh aku mau ini, mau itu. Tapi mereka nggak beda itu jadi step by step untuk mereka bisa ke sana. Mereka nggak breakdown itu. Jadi solusinya, kamu perlu tahu apa yang kamu mau. Tapi kamu buat step by step hariannya. Kamu buat plan hariannya. Karena kalau kamu cuma tahu apa yang kamu mau, tapi kamu nggak tahu caranya bisa ke sana, kamu cuma bakal kayak orang halu. Kamu kayak mimpi di siang bolong. Jadi itu yang ketiga adalah kamu perlu tahu apa yang kamu mau. Dan kamu perlu tahu gimana caranya kamu bisa achieve itu. Oke, dan itu tadi kita udah bahas banyak hal tentang hal-hal apa aja yang bisa bikin resolusi tahun baru berantakan. Dan kita juga udah bahas tentang solusi-solusi. Gimana supaya yang namanya resolusi tahun baru itu bisa tahan sampai akhir tahun. Aku harap di tahun yang baru ini kita semua bisa get better. Kita bisa jadi lebih produktif. Kita bisa improve secara personal. Dan aku harap resolusi 2025 kalian bisa achieve sesuai target yang udah kalian bikin. And yeah, that's all.